Seorang pria kehilangan jari tangannya saat tawuran antar warga di Makassar. Seorang anak minta keadilan ke presiden usai ayahnya dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung. Karyawan pencurian mobil membawa kabur mobil mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 24 Maret 2022. Selama 60 menit ke depan, kami mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lamatah di program acara Razia. Kita awali program Razia kali ini dengan informasi tawuran antar dua kubu warga di Jalan Sombaupu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyebabkan jari tangan seorang pria putus dan kakinya luka terkena sabetan parang pada Minggu kemarin. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung membubarkan tawuran dengan menembakkan tembakan peringatan ke udara. Tim gabungan Opsnal Polsek Ujung Pandang bersama unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi tawuran dan membubarkan aksi saling serang yang terjadi antara dua kubu yakni warga Bulo Gading melawan warga Sombaupu di Jalan Sombaupu, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali dan terlibat saling kejar dengan pelaku yang berusaha melarikan diri hingga satu orang pria yang diduga pelaku dibekuk di jalanan. Selain itu, polisi langsung menyisir beberapa rumah di lokasi dan kembali membekuk satu orang pria lainnya yang diduga terlibat dalam tawuran dan tengah bersembunyi di rumah warga. Akibat tawuran ini, salah seorang warga diketahui menjadi korban tebasan pelaku dengan menggunakan parang, hingga satu jari korban putus dan kakinya mengalami luka akibat sabetan ini. Korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan polisi langsung mendapatkan jari korban yang putus dan membawanya ke rumah sakit. Panit 1 Opsnal Polsek Ujung Pandang, Ibda Muhammad Rizal mengatakan, tawuran ini pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa anak panah busur dan katapel yang digunakan pelaku untuk tawuran. Sementara itu, untuk pelaku yang menebas jari korban hingga putus masih dalam penyelidikan oleh anggota di lapangan. Salah satu kelompok sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut untuk proses yang diduga pelaku sementara lidik. Demikian. Untuk luka yang dialami itu kan luka tebas di. Jadi setelah mendatangi rumah sakit dari kami dari Opsnal dan Jatanras, jadi luka sabetan benda tajam, diduga benda tajam. Jadi di jari dan kaki. Hingga kini aparat kepolisian Opsnal Polsek Ujung Pandang bersama unit Jatanras Polrestabes Makassar masih melakukan pencarian dan pengumpulan keterangan saksi-saksi di lapangan terkait pelaku yang melakukan pemarangan hingga menyebabkan jari tangan korban putus dan kakinya terkena luka sabetan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penyerangan sekelompok pemuda bersenjata busur kembali terjadi di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah aksi penyerangan sekelompok pemuda bersenjata busur dan batu yang terjadi di Jalan Sirina Pace, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dari hasil rekaman CCTV milik SPBU yang viral di media sosial, terlihat pelaku berjumlah sekitar 7 orang langsung melakukan aksi penyerangan terhadap warga sekitar. Bahkan pelaku juga sempat melepaskan beberapa anak panah busur kemudian kabur setelah melakukan penyerangan. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga yang tinggal di sekitar Jalan Sirina Pace ini mulai resah dengan kejadian tersebut. Pasalnya, aksi penyerangan ini sudah terjadi sebanyak 3 kali dan diduga motif penyerangan ini buntut balas dendam lantaran beberapa pelaku yang terekam kamera CCTV ini diketahui tinggal di Kecamatan Biringkanaya namun beda kelurahan. Pak, resah ya dengan kejadian penyerang seperti itu? Aduh, resah sekali karena akhirnya sampai sekarang warga saya itu selalu jaga sampai jam 2 malam. Dia selalu jaga jam 2 malam baru pulang
bangun tidur, dia sampai sekarang masih jaga warga saya. Pak, kita RT berapa Pak sini? Pak RW berapa Pak? Saya RW 5, Dan kejadian RT? kejadiannya di RT 2, RW 5, RT 2 Keberampai. Selain itu, kepolisian sektor Biringkanaya sejauh ini belum menerima laporan warga yang dirugikan akibat aksi penyerangan tersebut. Meski belum ada laporan, namun polisi tetap akan mengejar para pelaku penyerangan yang dianggap meresahkan warga. Memang saya lihat itu ada penyerangan yang terjadi di depan Coca-Cola malam minggu, tapi hingga saat ini belum ada warga yang melapor terkait masalah penyerangan yang di depan Coca-Cola tersebut. Dan kami juga senantiasa melakukan patroli pada saat-saat jam-jam rawan, khususnya yaitu di antara jam 1 sampai jam 5. Untuk mengantisipasi adanya penyerangan susulan dari kelompok pemuda bersenjata busur ini, pihak kepolisian Polsek Biringkanaya akan melakukan patroli di jam-jam malam yang dianggap rawan kriminal. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kejar-kejaran kembali terjadi saat polisi membubarkan tawuran dua kelompok warga di Kota Makassar. Sejumlah senjata tajam juga berhasil disita polisi. Aparat kepolisian langsung melakukan penyisiran hingga terlibat kejar-kejaran dengan pelaku tawuran yang kocar-kacir melarikan diri di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Sejumlah senjata tajam yakni anak panah lengkap dengan pelontarnya ditemukan polisi di lokasi tawuran. Bukan hanya itu, satu orang wanita juga ditemukan polisi di rumah salah satu warga dengan kondisi trauma dan menangis. Wanita ini sempat ditolong oleh warga setelah menjadi korban penyanderaan oleh salah satu kelompok yang bertikai. Tawuran dua kelompok warga ini pecah karena kelompok pemuda dari Jalan Cambaya menyandra istri dari salah satu warga Jalan Sabutung. Cerita berawal saat korban wanita penyandra ini melintas di Jalan Sabutung baru bersama suaminya. Di tengah perjalanan keduanya disadang sejumlah pemuda dan mengeroyok suami wanita ini. Korban berhasil melarikan diri dan meminta bantuan kepada rekan-rekannya, sementara sang istri disandra oleh kelompok pemuda dari Jalan Cambaya. Saat tawuran terjadi, korban memanfaatkan kesempatan hingga berhasil kabur menuju rumah salah satu warga guna meminta bantuan. Beruntung saat itu tim Thunder Presisis dari Samapta Polda Sulsel tengah melakukan patroli di wilayah ini dan membubarkan tawuran. Korban pun lalu dievakuasi dan dikawal untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba bagus seram dari sana dari sini. Antara orang mana dengan orang mana? Orang di sini Cambaya sama nggak tahu ya belawannya itu orang di luar katanya orang kandidat layang. Dia menyerang pakai apa? Ada bambu, ada parang. Parang. Berapa orang kira-kira? Nggak tahu banyak. Kalau yang dari sini tuh 5 orang, kalau yang dari sana ada 5 orang lah, 7 orang. Ada yang terluka Pak? Enggak. Itu yang perempuan itu saya nggak tahu. Dia kenapa itu Pak? Katanya diambil, disandra sama orang di situ, tapi saya nggak tahu siapa yang sandra namanya. Oh. Tadi ada perempuan yang menangis itu karena apa nih? Itu untuk perempuan tersebut dia sementara melintas dengan suaminya, tiba-tiba suaminya dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tak dikenal, sehingga sang suami memanggil teman-temannya untuk melakukan balasan, sehingga terjadilah perang kelompok tersebut. Hingga saat ini situasi di lokasi tawuran telah kondusif. Aparat kepolisian juga telah disiagakan guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Gadis remaja 14 tahun pemirsa diduga menjadi korban pencabulan di salah satu rumah kosong. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di program Razia.